Seorang pemuda bangsawan kaya raya bernama Darcy tiba-tiba melamar seorang gadis cantik dari kalangan biasa bernama Elizabeth. Dan itu membuat Elizabeth terkejut bukan main. Perlu diketahui, Darcy bukan saja memiliki rumah yang megah, tapi juga memiliki ratusan ribu hektar hutan dan danau, serta koleksi barang antik yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan kata lain, harta keluarga Darcy sulit untuk diukur. Namun setelah pengakuannya bahwa dia mencintai Elizabeth dan bermaksud melamarnya, yang diterima Darcy justru penolakan keras dari gadis muda tersebut. Elizabeth tidak hanya memarahi Darcy habis-habisan, bahkan dengan lantang ia berkata bahwa meski seluruh pria di bumi punah, aku tetap tidak akan menikah denganmu, ucap Elizabeth. Ucapan itu membuat hati Darcy yang penuh harapan pada awalnya berubah dingin seketika. Tanpa berkata apa-apa, ia pergi lalu kembali pada malam harinya dan memberikan sepucuk surat untuk menjelaskan panjang lebar kesalahpahaman di antara mereka. Barulah setelah membaca surat itu, Elizabeth akhirnya menyadari kalau hubungan mereka sebenarnya adalah sebuah harmoni yang telah rusak, disebabkan satu orang yang terlalu sombong dan satu orang lainnya terlalu penuh prasangka. Meski telah tahu kesalahan masing-masing, namun untuk memulihkan hubungan ini bukanlah perkara mudah. Tidak hanya butuh perubahan dari diri mereka, tapi juga butuh sebuah kesempatan dari yang namanya takdir. Kisah bermula dari sebuah keluarga, di mana Tuan dan Nyonya Bennet yang memiliki 5 anak perempuan yang belum menikah semuanya. Nyonya Bennet yang bernama Brenda kini dalam fase sudah sangat khawatir mengingat dari kelima anak perempuannya belum ada yang mendapatkan jodoh satupun. Satu hari, Brenda mendengar kabar kalau seorang bangsawan kaya bernama Charles Bingley akan berkunjung ke desa mereka dan hadir di pesta dansa. Brenda tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan itu. Bukan tanpa alasan Brenda ingin putri-putrinya menikah dengan orang terpandang. Brenda ingin tetap ada yang menjamin hidupnya bila suatu saat dia menjanda. Hukum Inggris yang berlaku saat itu menyatakan bahwa bila sebuah keluarga tidak memiliki seorang anak laki-laki, maka seluruh harta warisannya akan diberikan kepada kerabat laki-laki dari pihak suami. Itu artinya Nyonya Bennet dan putri-putrinya terancam jatuh miskin jika suatu saat Tuan Bennet meninggal dunia. Di sebuah pesta dansa yang sangat meriah, terdengar alunan musik ceria, membuat semua orang yang hadir sulit menolak untuk tidak berdansa. Saat itu 3 tamu istimewa masuk dari pintu utama dan langsung menyedot perhatian orang-orang yang berada dalam ruangan tersebut. Mereka adalah Charles Bingley dan kawan baiknya yang tak lain adalah Darcy. Lalu seorang perempuan muda bernama Caroline yang nampak angkuh dan merupakan adik perempuan Bingley. Dibandingkan dengan Bingley yang hangat dan ramah, Darcy terlihat tidak suka berada di tengah keramaian. Meski ia tampan dan memiliki separuh wilayah Derbyshire, namun karena sikapnya yang dingin dan sombong, membuat semua orang enggan mendekat. Sementara itu Brenda yang tak ingin membuang waktunya, tak bisa menahan dirinya untuk segera menyeret anak-anaknya lalu memperkenalkan diri dengan ramah. Sesuai harapan, Bingley langsung terpikat pada si sulung Jane. Jane yang anggun dan cantik tentu sangat menonjol di antara para tamu. Bingley yang humoris serta santun tampak begitu cocok dengan Jane. Keduanya pun saling jatuh hati pada pandangan pertama. Tapi Darcy terlihat tetap diam tanpa ekspresi. Tak ada yang ia lakukan. Tidak minum, tidak berbincang, dan menolak dengan kasar ajakan Elizabeth untuk berdansa. Awalnya Charles Bingley berniat menjodohkan Darcy dengan Elizabeth, tapi Darcy malah berkata bahwa Elizabeth tidak cukup cantik untuk menarik perhatiannya. Dan tak disangka, Elizabeth mendengar ucapan itu. Ia hanya tersenyum seolah tidak peduli. Namun sejak saat itu, rasa simpatik Elizabeth kepada Darcy juga turut sirna.
Dan ketika Elizabeth memiliki kesempatan lagi berbicara dengan Darcy, ia pun langsung menyindir bangsawan muda itu dengan kata-kata yang cukup tajam. Elizabeth nampak puas dengan pembalasannya. Namun kata-kata yang keluar dari mulut Elizabeth itu membuat tatapan Darcy justru terus mengikuti Elizabeth sepanjang pesta. Jantungnya berdegup kencang. Elizabeth wanita cerdas, berani dan tidak memiliki kepura-puraan. Tak disangka keesokan harinya, Jane menerima undangan makan malam dari Caroline, adik perempuan Charles Bingley. Sinyal ini sangat jelas bagi Jane, tapi tidak bagi sang ibu. Brenda tidak puas karena bukan Charles Bingley yang mengundang Jane. Akhirnya Brenda pun menyuruh Jane naik kuda saja untuk pergi ke rumah keluarga Bingley. Padahal Jane berharap sang ibu mau meminjamkan kereta kudanya. Tak lama kemudian, tiba-tiba hujan turun dan itu ternyata menyebabkan Jane jatuh sakit. Ia lalu mengirim pesan pada keluarganya bahwa ia tak bisa pulang dan harus menginap. Sebagai adik yang baik, Elizabeth langsung berinisiatif menjenguk kakaknya meski ia harus berjalan kaki. Begitu tiba di rumah keluarga Bingley, Elizabeth langsung berpapasan dengan Darcy dan adik perempuan Charles. Melihat Elizabeth datang, Darcy terlihat gugup, tapi kali ini ia menyambutnya dengan baik. Sementara itu, Elizabeth yang melihat kakaknya sudah lebih sehat, merasa sangat lega, dan tak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada Tuan Bingley yang telah merawat kakaknya. Charles lalu menawarkan supaya Elizabeth ikut tinggal sementara waktu sampai Jane benar-benar sembuh. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Nyonya Bennet mengajak putri-putrinya melihat kedatangan para tentara yang baru saja tiba di kota mereka. Saat itu terlihat satu tingkah lucu dari Brenda yang mengajari anak-anaknya bagaimana cara menarik perhatian seorang tentara. Kemudian di rumah keluarga Bingley, tampak Elizabeth yang sedang berada di ruang keluarga bersama Darcy, Caroline dan juga Charles. Saat itu terjadi adu argumen yang cukup menarik, di mana Darcy menganggap bahwa perempuan yang cakap adalah perempuan yang pandai melakukan semuanya. Harus mengerti musik, bisa menyanyi dan menggambar, juga berdansa dan hobi membaca buku. Tak ada wanita sesempurna itu, ucap Elizabeth kepada Darcy dengan nada yang ketus. Selang beberapa saat, terlihat Nyonya Bennet dan adik-adik Elizabeth datang ke rumah keluarga Bingley untuk menjemput. Saat Elizabeth hendak naik kereta kuda, ia terkejut ketika tiba-tiba Darcy menyodorkan tangannya membantu Elizabeth. Elizabeth pun hanya terdiam, tak tahu harus berkata apa. Hatinya berdebar tak karuan karena sentuhan singkat dari Darcy tersebut. Suatu hari sepupu mereka yang bernama William Collin datang bertamu. Ia adalah keponakan dari Tuan Bennet. Dengan kata lain, Collin adalah ahli waris seluruh harta keluarga Bennet. Jika suatu hari nanti Collin benar-benar telah memperoleh harta tersebut, ia berhak mengusir kakak beradik Bennet. Celakanya, sepupu Bennet bersaudara itu adalah orang yang sangat menyebalkan, merasa paling penting dan terlalu banyak bicara. Seluruh keluarga Elizabeth tidak menyukainya, tapi karena statusnya sebagai ahli waris, mereka pun berusaha bersikap ramah. Namun tidak dalam kamus hidup Elizabeth. Ia tidak mau berpura-pura. Ia menyindir sikap baik Collin yang penuh kepalsuan. Beberapa saat kemudian, Collin berterus terang kepada Nyonya Bennet bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk memilih salah satu dari 5 bersaudara itu sebagai pendamping hidup, agar warisan keluarga Bennet tidak pindah ke pihak lain. Awalnya Collin menyukai Jane, si anak sulung, tapi begitu Brenda mengatakan kalau Jane telah memiliki kekasih, Collin langsung menjatuhkan pilihannya kepada Elizabeth.
dan Brenda sangat mendukung rencana tersebut. Keesokan harinya, terlihat Bennet bersaudara pergi ke kota untuk membeli beberapa pita. Tuan Bingley berencana mengadakan sebuah pesta dan tentu saja keluarga Bennet diundang. Di tengah perjalanan, tak sengaja mereka bertemu dengan seorang perwira militer tampan bernama James Wickham. Elizabeth dan saudara-saudaranya terlihat menyukai Wickham yang terkesan baik dan ramah. Sepulangnya dari sana, tak disangka-sangka mereka berpapasan dengan Charles Bingley dan Darcy. Dengan santun, Tuan Bingley mengundang Wickham untuk datang ke pesta dansa. Sementara Darcy yang melihat kehadiran Wickham sungguh tidak suka dan memilih beranjak pergi dari sana. Elizabeth terlihat heran dengan sikap Darcy. Adakah sesuatu yang terjadi antara ia dan Wickham? Setelah Darcy pergi, Elizabeth mencoba menyelidiki. Wickham akhirnya bercerita kalau ayahnya dulu bekerja sebagai pengurus rumah tangga di keluarga Darcy. Dan ayah Darcy sangat menyayangiku, ucap Wickham. Ayah Darcy lalu mewarisi sebuah gereja, tapi ketika ayah Darcy meninggal, gereja itu dijual oleh Darcy. Jadilah aku sekarang tentara yang miskin, ungkap Wickham kepada Elizabeth. Singkat cerita, pesta di kediaman keluarga Bingley pun tiba. Malam itu Elizabeth terlihat sangat cantik, membuat Darcy tidak mampu menahan dirinya untuk mengajak Elizabeth berdansa. Meski masih memiliki rasa kesal terhadap Darcy, Elizabeth tetap menerima ajakan tersebut. Elizabeth berpikir ini adalah kesempatan bagus ia berbicara kepada Darcy tentang unek-uneknya. Begitu membuka mulut, Elizabeth langsung bertanya soal Wickham. Tapi Darcy buru-buru menutup topik pembicaraan itu. Elizabeth lalu berkata kalau ia mendapat cerita yang tidak enak soal Darcy, dan itu membuatnya kesulitan dalam menilai Darcy. Nada sinis dan sindiran dari Elizabeth tentu saja membuat Darcy kesal. Namun di tengah ketegangan itu, ada juga kelembutan yang tersembunyi, menjadikan keduanya merasa bingung akan perasaan masing-masing. Sementara itu terlihat Colin yang menyadari keberadaan Darcy di pesta. Ternyata bibi Darcy yang bernama Lady Catherine adalah sponsor semua kegiatan Colin yang berprofesi sebagai seorang pendeta. Sehingga Colin merasa juga perlu bersikap sangat hormat kepada Darcy. Tapi tubuhnya yang pendek dan sikapnya yang berlebihan justru membuat malu Elizabeth yang notabene adalah sepupunya. Dan selain Colin, adik-adik dan ibunda Elizabeth juga berperilaku sedikit memalukan di pesta tersebut. Sang ibu mabuk dan adik-adiknya menggoda para bangsawan lajang. Tingkah mereka sempat diprotes oleh adik Charles Bingley, tapi Tuan Bingley tidak mempermasalahkannya karena perhatiannya hanya tertuju kepada Jane. Jane yang dalam hatinya juga menyukai Charles Bingley terlihat masih belum berani mengungkapkan rasa sukanya. Karena Jane memiliki karakter yang pemalu, tidak seperti Elizabeth yang berani. Sehingga Darcy dan Caroline menganggap Jane hanya mempermainkan perasaan Charles Bingley saja. Sampai kemudian Caroline memaksa kakaknya itu untuk pergi ke London, ikut bersama Darcy yang ingin mengunjungi adiknya. Suatu pagi Colin datang lagi ke rumah keluarga Bennet. Dengan setangkai bunga liar yang ia petik dari pinggir jalan, Colin berlutut melamar Elizabeth. Tapi Elizabeth terlihat sama sekali tak tersentuh. Ia dengan tegas menolaknya. Brenda yang saat itu menguping sangat marah ketika tahu Elizabeth berlari menolak pria yang mengajaknya menikah. Sang ibu kemudian berlari mencari Tuan Bennet. Ia meminta bantuan suaminya itu untuk membujuk Elizabeth. Brenda mengancam Elizabeth tidak akan menganggapnya lagi sebagai anak bila putrinya tersebut tidak mau menerima lamaran Colin. Berbeda dengan istrinya, Tuan Bennet yang begitu memahami anak-anaknya justru mengancam akan memutus hubungan dengan Elizabeth bila putrinya itu menerima lamaran Colin.
Meski Brenda terlihat marah dengan suaminya, tapi pada akhirnya ia memilih mengalah dan memberikan kebebasan kepada Elizabeth untuk menentukan jalannya sendiri. Sementara itu, Jane yang baru saja menerima kabar bahwa Tuan Bingley telah pergi ke London sebelum menyatakan cintanya kepada Jane, membuat Elizabeth tidak tinggal diam. Elizabeth yakin bahwa Tuan Bingley telah jatuh cinta kepada kakaknya. Maka ia pun membantu Jane segera berkemas dan mendorongnya pergi ke London untuk memperjuangkan cintanya. Satu hari nampak Elizabeth yang sedang duduk di atas ayunan. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan sahabatnya yang bernama Charlotte. Charlotte datang dengan membawa sebuah berita bahwa ia akan menikah dengan Colin, sepupu Elizabeth. Tentu saja Elizabeth tidak menyangka karena menurutnya Colin adalah pria absurd yang tidak mungkin bisa membahagiakan Charlotte. Tapi ternyata Charlotte tidak peduli akan hal itu karena baginya mendapatkan suami dan rumah yang nyaman di usianya yang 27 tahun sudah lebih dari cukup. Charlotte tak lagi memimpikan cinta yang indah seperti yang diimpikan oleh Elizabeth. Menatap kepergian Charlotte, hati dan pikiran Elizabeth dipenuhi dengan kontradiksi yang membingungkan. Ia berharap perempuan tidak menikah demi uang dan kenyamanan. Tapi Elizabeth sadar bahwa ia hanya bisa mempertahankan prinsip itu untuk dirinya sendiri. Singkat cerita, Elizabeth datang mengunjungi rumah pasangan baru Charlotte dan Colin. Colin mengajak Elizabeth untuk mengunjungi kediaman Lady Catherine. Tanpa disangka, Elizabeth malah bertemu dengan Darcy. Secara logika, wajar Darcy ada di sana karena ia adalah keponakan Lady Catherine. Tapi tetap saja saat mata mereka saling bertemu, keterkejutan tak bisa disembunyikan. Lady Catherine adalah wanita anggun namun sangat arogan. Saat makan bersama, ia mendapati Darcy mengobrol begitu akrab dengan Elizabeth. Tanpa basa-basi, Lady Catherine langsung memotongnya. Ia lalu bertanya kepada Elizabeth dengan rentetan pertanyaan yang tajam tentang latar belakang pendidikan Elizabeth. Tapi dengan tenang, Elizabeth mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Setelah makan malam, Lady Catherine meminta Elizabeth bermain piano. Meski tidak mahir, ia mencoba memainkan sebuah lagu yang ia bisa sedikit. Saat itu Darcy terlihat menghampiri Elizabeth lalu mengatakan sesuatu, bahwa alasan ia menolak berdansa dengan Elizabeth ketika pertama berjumpa waktu itu bukan karena sombong atau meremehkan, tapi karena memang dirinya pendiam dan sulit bicara dengan orang asing. Keesokan harinya, Darcy tiba-tiba datang berkunjung ke rumah Colin. Ia tampak canggung dan bingung harus berkata apa. Setelah ragu-ragu cukup lama, yang keluar dari mulutnya hanyalah sebuah kalimat pujian untuk rumah yang dihuni Colin dan istrinya. Meski begitu, Elizabeth meresponnya dengan sangat sopan dan mencoba mengajaknya mengobrol lebih lanjut. Tapi sayangnya, saat itu Colin dan Charlotte terlihat baru saja tiba. Darcy pun buru-buru pergi, meninggalkan Elizabeth yang kebingungan. Sebenarnya beberapa kali pertemuan antara Elizabeth dan Darcy sudah membuat hubungan mereka mulai mencair. Namun sebuah bocoran cerita yang tak sengaja terucap dari teman Darcy kembali memanaskan suasana. Elizabeth baru tahu bahwa Darcy lah yang menjadi dalang di balik kegagalan hubungan antara Jane dan Tuan Bingley. Alasannya karena keluarga Jane dianggap tidak cukup pantas secara status sosial. Mendengar itu, Elizabeth marah bukan main. Ia merasa harga diri keluarganya telah dihina. Tak mampu menahan emosi, Elizabeth keluar dari gereja dalam kondisi hujan lebat. Di sebuah sudut bangunan, ia lalu berteduh. Tak disangka, Darcy menyusulnya dan mengungkapkan perasaannya, lalu melamar Elizabeth saat itu juga. Tapi Elizabeth menolaknya mentah-mentah. Ungkapan cinta Darcy itu ternyata malah menorehkan luka di hati Elizabeth.
"Kau bilang mencintaiku, tapi kau menghina keluargaku," seru Elizabeth penuh kemarahan. Elizabeth kemudian mengungkit tentang perpisahan Jane dan Tuan Bingley. Terlihat Darcy yang tidak menyangkalnya. Kemudian Elizabeth juga mengungkit tentang Wickham, tapi Darcy enggan menjawabnya terlalu jauh. Ia sudah terlalu marah. Pertengkaran itu pun akhirnya tak terelakkan. Dua hati yang keras kepala itu pun pecah dalam keributan yang menyakitkan. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Darcy memberikan sebuah surat penjelasan kepada Elizabeth. Ternyata setelah sang ayah wafat, Wickhamlah yang menolak sendiri warisan dari keluarga Darcy. Tapi kemudian ia meminta uang pengganti sebesar 30.000 pound sterling. Dan dalam hitungan minggu, Wickham menghabiskannya untuk berfoya-foya. Bahkan Wickham mencoba menipu adik perempuan Darcy. Soal memisahkan Jane dan Bingley, Darcy menjelaskan bahwa sebagai sahabat, ia bertanggung jawab memberikan peringatan. Terlihat Elizabeth membaca surat itu berulang kali tanpa sadar. Akhirnya Elizabeth tahu kalau dirinya telah salah paham terhadap Darcy. Selama ini, Elizabeth menganggap Darcy sombong dan kasar, tapi ternyata ialah yang terlalu penuh prasangka terhadapnya. Singkat cerita, Elizabeth kembali pulang ke rumahnya. Ia mendapati Jane yang juga sudah kembali dari London. Jane bercerita bahwa suasana London telah membuatnya melupakan Tuan Bingley. Tertarik dengan cerita kakaknya, Elizabeth pun memutuskan ikut bersama paman dan bibinya ke London demi menenangkan pikirannya. Namun tepat ketika Elizabeth berpikir bahwa ia tak akan lagi bertemu dengan Darcy, paman Elizabeth malah memiliki ide untuk mengunjungi sebuah danau indah dan kastil megah yang memang boleh dikunjungi oleh siapa saja. Ketika diberitahu bahwa pemiliknya adalah keluarga Darcy, Elizabeth berusaha menolak untuk ikut, tapi sang paman serta bibi Elizabeth terus memaksanya. "Orang penting seperti mereka pasti jarang berada di rumahnya," ucap paman Elizabeth. Setelah selesai berkeliling, tiba-tiba suara denting piano terdengar dari sebuah ruangan. Elizabeth secara refleks berjalan mendekati asal suara itu. Ia melihat seorang gadis sedang bermain piano, tapi tiba-tiba Elizabeth terkejut mendapati Darcy juga ada di sana. Darcy yang menyadari ada seseorang sedang mengintipnya, membuat Elizabeth langsung pergi melarikan diri, dan Darcy ternyata menyusulnya. Suasana sangat canggung nampak terlihat jelas saat itu. "Aku tidak tahu kau ada di rumah," ucap Elizabeth kepada Darcy. Malamnya, paman dan bibi Elizabeth memberitahu kalau Tuan Darcy mengundang mereka untuk makan di rumahnya. Paman dan juga bibi sangat terkesan dengan Darcy yang begitu baik dan sopan. Dalam hati, Elizabeth pun turut senang mengetahui paman dan bibinya menyukai Darcy. Keesokan harinya, mereka kembali mengunjungi kediaman keluarga Darcy. Kali ini Elizabeth dan Darcy bertemu sebagai pribadi yang telah membuang jauh-jauh kesombongan dan prasangka antara mereka. Adik perempuan Darcy juga tampak ramah dan menyambut Elizabeth dengan baik. Tapi kedamaian suasana hari itu berlangsung sejenak saja, karena tiba-tiba Elizabeth mendapat kabar bahwa adik bungsunya yang bernama Lydia telah kabur bersama Wickham. Jika hal ini benar, maka itu akan menjadi skandal yang mencoreng nama keluarga Bennet. Sementara sang paman dan Tuan Bennet pergi mencari Lydia, Elizabeth pulang untuk menenangkan sang ibu yang begitu terpukul. Brenda terlihat marah dan kecewa atas kelakuan Lydia.
Tak ada lagi pria yang mau menikahi anak-anakku, ucap Brenda sambil menangis. Tapi dalam keputusasaan itu, sebuah kabar gembira datang. Lydia telah ditemukan dan ternyata adik Elizabeth itu telah menikah dengan Wickham. Dan ketika akhirnya Lydia sudah kembali ke rumah bersama Wickham suaminya, barulah Elizabeth tahu soal fakta yang cukup mencengangkan, bahwa ternyata semua ini adalah hasil usaha Darcy. Dialah yang bersusah payah mencari tahu keberadaan Lydia, bahkan mengatur serta membiayai pernikahan Lydia dan Wickham, termasuk memberikan tunjangan hidup yang cukup besar kepada pasangan tersebut. Mendengar semua cerita itu, hati Elizabeth pun berkecamuk. Ada rasa kagum dan rasa bersalah menjadi satu dalam dirinya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, sebuah kejutan datang. Darcy dan Charles Bingley terlihat mengunjungi rumah keluarga Bennet. Semua penghuni tampak langsung bingung dan panik. Brenda menyuruh semua anak-anaknya merapikan rumah dan tampil senatural mungkin. Tepat ketika dua bangsawan kaya raya itu tiba, ruangan sudah tampak rapih dan tenang. Tuan Bingley datang secara khusus untuk menemui Jane. Ia meminta waktu berdua dengan kakak Elizabeth tersebut. Tuan Bingley lalu berlutut di hadapan Jane dan melamar gadis cantik itu. Setelah semua perjuangan dan rintangan, akhirnya dua manusia yang telah lama jatuh cinta itu bisa bersatu juga. Melihat sang kakak dipenuhi kebahagiaan, Elizabeth pun turut senang meski hatinya kini masih terasa kesepian. Selanjutnya ketika malam semakin larut, tiba-tiba terdengar ketukan keras dari arah pintu depan. Yang datang ternyata adalah Lady Catherine yang terhormat. Dengan wajah masam, ia minta berbicara empat mata dengan Elizabeth. Begitu pembicaraan dimulai, Lady Catherine langsung melontarkan cacian dan hinaan. Menurutnya, keluarga Elizabeth adalah keluarga yang rendah derajatnya, ditambah adanya skandal kaburnya Lydia. Ia bersikeras menolak keponakannya, yaitu Darcy, menikahi wanita seperti Elizabeth. Dengan tegas Lady Catherine menyuruh Elizabeth untuk menjauhi Darcy. Namun Elizabeth terlihat tidak gentar sedikit pun. Dengan sopan namun dingin, Elizabeth mengusir Lady Catherine dari rumahnya. Setelah kejadian itu, Elizabeth nampak tak bisa memejamkan matanya. Keesokan harinya saat matahari belum sepenuhnya bersinar, ia memilih keluar dan berjalan-jalan sendirian. Di tengah heningnya pagi, ia mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Seorang pria muncul dari kabut pagi dan itu adalah Darcy. Ternyata niat Lady Catherine memisahkan mereka justru membuat keduanya makin menyadari perasaan cinta satu sama lain. Kali ini pria yang dulu begitu sombong sekarang datang dengan kerendahan hati untuk menjemput cintanya. Sementara Elizabeth yang dulu selalu diliputi prasangka kini juga merasa bersalah. Ia pun meminta maaf kepada Darcy dan berterima kasih atas semua yang Darcy lakukan untuk Jane dan Lydia. Kemudian Elizabeth terlihat menunggu Darcy yang sedang bicara empat mata dengan Tuan Bennet. Lalu ketika giliran Elizabeth tiba, Tuan Bennet menanyakan lagi keputusan putrinya itu. Apakah benar Elizabeth sudah yakin dengan pilihannya? Bukankah kau membencinya? Tanya sang ayah. Elizabeth lalu menjelaskan kejadian-kejadian yang selama ini adalah hanyalah sebuah prasangka belaka. Elizabeth juga menceritakan kebaikan Darcy untuk keluarga mereka. Akhirnya setelah sang ayah mengetahui kebenarannya, ia pun turut lega dan ikut terharu melihat kebahagiaan putrinya. Film ditutup dengan adegan di mana Elizabeth kini telah mendapatkan cinta yang ia impikan. Cinta setara dan bukan cinta yang hanya demi uang dan kenyamanan.